Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, di hari pertama bulan Ramadan saya melihat ibu-ibu wajahnya Masya Allah berseri-seri ya, menyambut bulan suci dengan bahagia, walaupun ada wajah-wajah ngantuk gitu ada, tapi wajah bahagianya ada. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan, bisa bersama dengan Al-Quran, taraweh, sedekah, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah setiap bulan kita pelajari sabdanya. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika orang-orang berpuasa menggapai ketakwaan. Jadi hari ini kita berpuasa di hari pertama, pembahasan hadisnya tentang takwa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan mendapatkan stempel takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kita masuk ke kampus Ramadan sama-sama, kita kuliah di bulan Ramadan sama-sama, tetapi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Pengennya lulus nggak Bu? Pengennya lulus, dapat nilai bagus, di wisuda dapat stempel takwa, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga nanti bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis ke-18. Boleh tolong dibacakan, Neng? An Abi Dzarin Jundub bin Junadata wa Abi Abdirrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Dari Abu Jar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Baik, jazakillah khair. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadisnya cocok banget buat kita yang sedang berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di hadis yang singkat ini ada 3 pokok bahasan. Pembahasan yang pertama tentang takwa. Pembahasan yang kedua tentang menghapus dosa-dosa. Dan pembahasan yang ketiga tentang akhlak yang baik. Nanti ada macam-macam akhlak. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama apa? Dikatakan di sini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita bahas yang pokok bahasan pertama tentang takwa.
Apa arti takwa? Takwa secara bahasa, secara etimologi artinya takut. Takut kepada Allah itu takwa. Terus secara istilah takwa itu apa? Secara istilah takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang kalau takut kan pasti nurut. Kalau pengen naik kelas pasti nurut. Kalau pengen gak dapat hukuman pasti ikut. Nah itulah takwa. Jadi secara bahasa takwa itu artinya takut. Secara istilah atau terminologi takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lantas bagaimana agar kita bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam An-Nawawi berkata bahwa model ibadah manusia ada 3 kelas. Kelas yang pertama kelas takut. Sebagaimana seorang hamba sahaya yang takut sama majikannya, itu kelas 1. Takut, contoh dipesan besok gitu ya, tolong cuci pakaian saya, dia akan cuci. Besok tolong masakin rendang, dia akan masak. Kenapa? Itu model ibadah kelas 1, seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikannya. Walaupun baru kelas 1 tetapi sudah berkelas. Orang yang dipesan sama Allah, jangan lupa sholat 5 waktu ya, kalau enggak sholat mampir ke neraka. Takut enggak? Takut. Baik ya Allah, saya sholat 5 waktu. Bulan Ramadan puasa ya, iya saya puasa. Berani enggak nentang Allah? Kalau yang berani dia enggak berkelas. Kalau yang takut dia sudah kelas 1. Walaupun baru kelas 1 udah keren, takutnya sama Allah. Dia enggak berani macem-macem. Kenapa? Di dalam Al-Quran diatur semuanya. Nih yang wajib, nih yang sunnah, nih yang makruh, nih yang haram. Makanya ada perintah, ada larangan, dan dua-duanya ujian. Kira-kira kita nurut apa tidak gitu. Jangan ngerumpi ya, iya kalau ngerumpi nanti masuk neraka hutomah, iya enggak gitu. Tapi kita kan kadang-kadang iya, kadang-kadang kira-kira kita takutnya kadang-kadang. Tapi kalau takut beneran nggak berani itu. Bulan Ramadan banyak yang gini, Bu Fatia, saya mau cerita tapi nanti aja ya habis maghrib. Mereka berpikir dilarang ngerumpi siang hari, seperti nggak boleh makan dan minum. Tapi kalau udah maghrib boleh. Salah. Larangan ngerumpi bukan hanya di bulan Ramadan, bulan lain juga nggak boleh. Jadi kalau lagi diajak ngerumpi, nanti aja habis maghrib ya kita lanjutin gitu. Itu nggak takut. Kenapa? Kalau orang takut nggak berani. Sama misalnya ada ibu-ibu diajak selingkuh, nanti aja habis maghrib gitu. Enggak Bu, orang takut gimana kalau takut? Ya takut, nggak berani gitu. Itu kelas 1 tuh udah berkelas, udah keren. Kenapa? Punya rasa takut sama Allah, itulah takwa itu. Jadi pesan Rasul apa? Takutlah kepada Allah di mana saja, di masjid kek, di mall kek, di rumah kek, di pasar gitu. Kita kalau di masjid solehah banget ya, di masjid gitu.
Nanti kalau di pasar lain lagi. Kalau lagi ngerumpi lain lagi. Sama, orang lagi pakai mukena, pakai baju koko takut. Tetapi kalau lagi pakai baju dinas jarang yang takut. Makanya kata Rasulullah, di mana saja, bersama siapa saja, dan kapan saja. Itu pesan yang pertama. Maka Imam An-Nawawi berkata model ibadah nomor 1 itu seperti hamba sahaya. Naik ke kelas 2, ibadahnya seperti pedagang. Pedagang mau dapat apa? Mau dapat untung. Kita beribadah pengen dapat pahala, pengen dapat surga. Boleh enggak? Boleh. Itu udah naik kelas 2. Seperti nih bulan Ramadan. Bulan Ramadan ibadah kita naik kelas 2. Seakan-akan kita bilang sama Allah gini, ya Allah, hamba duduk di masjid, apa namanya? Bukan nama masjidnya, Baitul Maqdis. Ada kudus-kudusnya kayaknya deh. Kudus. Al-Qudus. Oh, bukan Baitul Maqdis. Cuman kesepakatannya diganti menjadi Masjid Raya JGC. Oh, diganti. Kalau Masjid Raya JGC saya tahu itu. Contoh, kita bilang sama Allah, ya Allah, saya ke Masjid Raya JGC bulan Ramadan loh ya Allah. Jangan lupa dilipat gandakan. Seakan-akan kita bilang sama Allah gitu. Boleh nggak? Boleh, itulah pedagang. Pedagang kan mau dapat untung. Makanya kita nahan ngantuk baca Quran, nahan ngantuk sahur, nahan ngantuk gitu kan pas lagi ngaji. Ini kelihatan wajahnya wajah ngantuk sebetulnya, ditahan-tahan. Kenapa? Pengen dapat pahala. Di bulan Ramadan ibadah sunnah pahalanya pahala wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat atau 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ibu kalau kemarin ketemu sama saya bulan biasa pahalanya normal. Hari ini ngaji pahalanya 70 sampai 700 kali lipat. Besar enggak, Bu? Contoh, biasanya gajinya sebulan 1 juta, terus dilipat gandakan 70 juta, seneng nggak? Ya Allah, senengnya kelihatan banget ya. Kalau duit kelihatan ya Bu. Dilipat gandakan 700 juta, seneng kan Bu? Seneng. Itu karena uang kelihatan. Kalau pahala nggak kelihatan, padahal Ibu selama 1 bulan ke depan, ya Bu ya, mulai hari ini selama bulan Ramadan semua ibadah dilipat gandakan. Ibu kita lagi belajar ikhlas, nyapu ikhlas. Itu kalau bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Masak ngaduknya ikhlas dilipat gandakan. Walaupun pekerjaan yang begitu tuh Bu, ajrun ghairu mamnun, gak terputus Bu. Maka bulan Ramadan ibu titip salam sama suami, ayah bulan Ramadan sedekah sama istri pahalanya luar biasa besarnya. Transferannya ditambah gitu. Dilipat gandakan loh sama Allah gitu ya. Sama anak juga sama. Nah, belajar puasa, buka zuhur sekian, buka asar sekian, buka maghrib sekian, sebarkan pahala. Mau buka pakai apa, takjilnya apa, lauknya apa, ibu nyenengin mereka itu Masya Allah, pahalanya besar. Jadi jangan sampai dikasih peluang pahala besar tetapi kita tidak maksimal. Tidurnya ibadah tapi jangan tidur mulu. Targetin ya Bu, kan pengen dapat pahala yang berlipat-lipat.
Saya kasih 5 deh, nggak banyak-banyak, biar jadi pedagang ya Bu. Kita kan jadi pedagang sekarang. Apa yang pahalanya besar? Yang pertama, sholat malam. Ibu taraweh jangan ditinggal. Sholat malam itu ya taraweh, ya tahajud, ya witir, semua sholat semua sholat sunnah setelah isya itu sholat malam. Jika dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawah. Baca Quran, targetin ibu mau hatam berapa kali. Walaupun kita ngebet terus, ya Allah jus berapa halaman lagi sih jus, ngejar jus mulu. Ngebet mulu ngebet. Dipegangin 5 lembar lama amat ya gitu. Nggak apa-apa, yang penting lanjut. Ibu pengen tahu biar nggak ngebet, itu misalnya kita lihat jam, 1 juz berapa menit, 30 atau 40 menit. Jadi nggak pernah ngebet, yang kita lihat jamnya. Udah 30 menit nih, kayaknya tinggal lembar lagi nih gitu. Walaupun ngitung tapi kan nggak buang-buang waktu, ngebet kita. Saya liatin ibu-ibu tadarusan ngebet, nggak baca-baca, ngebet mulu dia ngebet. Kan buang-buang waktu tuh. Kalau kita ngelihat jam, udah segini gitu. Jadi kalau para sahabat berhentinya bukan di juz Bu, berhentinya di surat. Misalnya baca Al-Baqarah baru berhenti gitu. Oh capek Al-Baqarah doang ya. Banyak banget, Al-Imran gitu. Jadi patokan berhentinya surat. Dan mereka kadang-kadang ngajinya ya Bu, itu di tempat yang sunyi, menyepi sendiri gitu. Karena kalau ketemu orang lagi ngaji, kita suka assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol. Itu pengaruh tuh. Kemana aja baru kelihatan, ini Quran dipegang aja nggak dibaca-baca. Makanya mereka terkadang baca Qurannya pertama itu batasannya surat, bukan juz ya Bu. Yang kedua mereka di masjid-masjid yang sepi, yang nggak ada orang kenal. Kalau kenal ngobrolnya lama, kali panjang kali lebar, ngeteh kue, ya Allah belum ngaji itu belum. Ntar udah habis, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, baru mulai baca lagi. Jadi cari tempat yang nyaman buat baca Quran. Ini yang kedua, baca Quran ya Bu. Yang ketiga, mumpung bulan Ramadan, banyakin doa. Apalagi nanti ada 1 malam yang disebut malam apa Bu? Lailatul Qadar itu ada yang berpendapat malam kemuliaan, ada yang berpendapat malam perubahan takdir. Karena malam perubahan takdir, kita pengen banget takdir-takdir buruk dihapus dengan takdir baik. Makanya berdoa yang banyak setiap bulan Ramadan Bu, setiap malam. Lagi lapar doa ya Bu, lagi lapar doa, mau buka doa, habis sholat 5 waktu doa. Kalau lagi malam-malam Ibu terkadang kalau lagi tahajud atau lagi malam Lailatul Qadar kan bingung tuh, ya Allah doa apaan lagi ya gitu Bu. Itu lagi muter-muter. Ibu saya kasih tipsnya, tips biar gak muter-muter doanya. Ibu lihat gak orang tawaf? Orang tawaf berapa kali muter? 7 kali. Nah ibu buat 7 ring, 7 puteran, 7 ring. Ring pertama buat diri sendiri, minta biar sehat, rezeki berkah gitu Bu, buat diri semuanya, biar masuk surga,
ngampunin dosa-dosa, itu ring satu buat diri sendiri dulu. Nah baru ring kedua buat pasangan. Minta biar suami sehat gitu, minta biar umur panjang, rumah tangga sakinah, itu ring 2 tuh Bu. Ring 3 siapa? Orang tua, mertua, anak. Karena kan ada yang belum nikah kan, mau tidak mau dia kan nggak punya anak, nggak punya mertua. Jadi doanya buat orang tua. Ini yang belum nikah berarti orang tua. Yang sudah nikah doakan orang tua, mertua, anak-anak, itu di ring 3. Ring 4 siapa? Ring 4 keluarga, adik, kakak, bude, pakde, ipar-ipar, itu doain Ibu. Itu di ring 4 tuh. Jadi kita urut berdoanya tuh urut gitu. Kalau ring 4 sudah buat adik kakak, buat misalnya saya Siti Fathia Khotib, saya suka jawab berikanlah keluarga khotibiyah gitu. Berarti keluarga dari adik kakak kita itu masuknya khotibiyah itu. Tuh doakan tuh Bu, bayangkan adik kita, kakak kita, pasti kita kan tahu kesulitan mereka. Doakan, bibi, paman, doakan. Itu masuk di ring 4. Ring 5 siapa? Ring 5 tetangga sama temen, sahabat-sahabat kita yang deket maupun yang jauh, itu di ring 5 tuh Bu. Kan tetangga ada yang baik banget, ada yang nyebelin banget, doain semua Bu. Jangan enggak, yang dia enggak mau doain, enggak mau, jangan. Doakan tetangga, temen-temen. Kita bayangin wajah teman-teman kita, oh dia gitu. Kalau saya karena nggak hafal namanya, saya doakan aja masjid gitu Bu, semua masjid gitu. Kenapa? Kan nggak hafal satu persatu kan Bu, di semua masjid misalnya. Kenapa itu ring 5. Ring 6 siapa? Doakan umat Islam di negara kita. Ya Allah, jadikanlah mereka akur, puasanya lulus, rezeki mereka berkah. Ibu kesian kan Bu, saudara-saudara kita di Indonesia banyak yang di PHK, banyak yang stres, bunuh diri, banyak Bu yang terganggu jiwanya tuh banyak, kesehatan mentalnya terganggu. Doakan, ya Allah berikanlah saudara-saudara kami di Indonesia sehat jasmani rohani, rezekinya berkah, kasih mereka pekerjaan ya Allah gitu Bu. Kesian Bu, banyak yang hidupnya susah, pas mau Ramadan PHK massal Ibu. Kalau kita masih bisa makan alhamdulillah, bersyukur. Itu yang ke-6. Baru ring yang ke-7, doakan umat Islam di seluruh dunia, di antaranya Palestina, berikan kemenangan gitu Ibu, berikan kesabaran. Doakan umat Islam terutama di negara-negara minoritas biar mereka kuat. 7 tuh Bu ya. Jadi kita nggak balik Bu, apaan lagi ya, enggak. Kalau diurut begitu tuh Bu, udah pertama diri, kedua pasangan, ketiga orang tua, mertua, anak gitu ya Bu. Keempat keluarga besar, adik, kakak, bibi, paman. Kelima tetangga sama temen. Keenam saudara di Indonesia, seluruh Indonesia. Dan terakhir saudara-saudara kita umat Islam di belahan dunia. Itu doa dibanyakin. Yang ketiga Ibu ya. Tadi pertama apa? Coba takut Ibu lupa. Betul, perbanyak sholat malam. Kedua, tilawah. Target ibadahnya saya ya Bu. Target ibadah bulan Ramadan itu saya kasih pertama sholat malam, kedua tilawah,
ketiga berbanyak doa. Nah, perbanyak doa tadi yang 7 tadi gitu. Keempat apa? Keempat, ibu tolong banyak-banyak duduk di majelis ilmu, datang ke pengajian. Pengajian di sini, pengajian di sana gitu Bu. Banyakin tuh Bu. Kelima apa? Sedekah. Setiap ada kotak jalan, isi geser, isi geser. Jangan aja digeser, digeser lagi, geser lagi, geser lagi. Isi geser. Jadi enak tuh Bu, rezeki kita insya Allah berkah. Syukur-syukur sedekahnya diperbanyak sama keluarga. Ibu nggak usah jauh-jauh. Kan sedekah, kalau sedekah ya Bu, sedekah kan bebas buat siapa saja. Buat orang tua, buat mertua, ibu bikin parcel yang indah. Walaupun isinya sama, sembako misalnya. Tapi kalau dikemas pakai parcel atau pakai box kasih pita, itu orang tua seneng banget Bu. Mertua saya dikasih parcel dulu ya Bu, kadang-kadang diliatin gak dibuka-buka Bu. Saya bilang buka, sayang. Dihias sama Bu, sebetulnya isinya murah meriah, tapi menyenangkan hati orang lain adalah pahala, termasuk sedekah Ibu. Jadi sedekah buat siapa saja, orang tua, adik, kakak, kasih hadiah yang terindah. Jangan lupa ya Bu, servis keluarga dengan servis yang baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu. Beliau paling bagus kepada keluarga itu di bulan Ramadan. Jadi kita ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu paling baik kepada keluarga di bulan Ramadan. Termasuk ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari masjid itu dilihat istrinya ngapain, dibantuin Bu. Dibantuin, misalnya Aisyah lagi di dapur dibantuin, kancing copot Bu, itu dikerjain sendiri, itu Rasulullah. Sendalnya putus dijahit sendiri, ndak pernah nyusahin istri. Pengennya kita tidak menyusahkan suami, suami tidak menyusahkan kita. Masalahnya kita sama-sama nyusahin kan Bu. Kita nyusahin suami, suami nyusahin kita. Kenapa? Saling menolong, bukan nyusahin insya Allah. Bukan nyusahin tapi saling menolong. Karena perempuan kalau gak ada suami gagah banget Bu. Galon ditenteng, gas ditenteng, apaan aja kita kerjain bisa kalau gak ada suami. Tapi pas ada suami minta buka air mineral, minta bukain, ya Allah keras banget. Minta bukain Bu, cuman air mineral, saking apanya manja banget, lagi puasa, lemes, lemes sama males, beti emang Bu, beda tipis. Jadi ibu sambil meletakkan gelas, piring buat buka puasa, baca Bu, apa bacanya Bu? Zikirnya gini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sambil narok piring, narok gelas, bacanya itu. Insya Allah cepat hafal karena kalimatnya sering kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hafal kan Bu? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Nah ini yang terakhir Ibu,
kebiasaan Rasulullah dengan para sahabat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Taro, syukur-syukur ibu kumpul di meja makan sudah baca zikir petang. Tahu kan Bu yang di Al-Ma'surat? Nah itu ayo nak 15 menit lagi kumpul baca tuh Bu zikir pagi petang, doa maghrib pas banget. Jadi sebelum maghrib langsung angkat tangan doa di situ. Insya Allah kita mendapatkan ketakwaan dan keistiqomahan. Jadi mak tadi hasilnya puasa adalah takwa. Ciri-ciri orang bertakwa berapa? 5 lagi ya Bu, biar ibu gampang ngapal. Amalan unggulan 5, ciri-ciri orang bertakwa di surat Al-Imran ada 5. Nanti kita perhatikan bulan Ramadan ciri ini ada apa enggak gitu. Apa kata Allah ciri-ciri orang bertakwa? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ibu sedekah ini awal bulan Bu, tanggal 1 itu biasa baru gajian gitu, tapi nanti menjelang akhir bulan udah pas-pasan masih sedekah. Nah, itu takwa itu. Makanya kita kalau mau sedekah targetin, misalnya sehari 5.000 kali 30 hari jadi berapa gitu. Atau buat ibu-ibu JGC 5.000 kecil banget, ya udah 10.000 sehari, berarti sebulan berapa Bu? 300.000. Targetin, pokoknya harus segitu. Alhamdulillah ternyata rezekinya banyak, kira-kira berapa juta nih targetnya gitu Bu. Nanti ibu rasakan enak banget kalau udah sedekah, hati tenang, hilang tuh Bu penyakit hati, Masya Allah. Terus sedekah itu sama Allah diganti Bu, sampai ketagihan kita, ya Allah baru kemarin ngasih sirup dapat lagi sirup gitu Bu. Baru kemarin ngasih mukena dapat lagi mukena. Buat Allah gampang, yang penting yakin sama Allah. Kalau sedekah udah diikhlasin aja, jangan berpikir begini, kata Bu Fatihah diganti, ini udah seminggu ini belum digantikan. Udah nothing tulus aja, sebar. Itu pertama tuh Bu. Kalau di bulan Ramadan kita terbiasa begini, insya Allah Bu, nanti setelah Ramadan tangan kita juga terbiasa. Itu ciri-ciri nomor 1. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Ibu Ramadan kan males ya Bu, mau marah ya Bu, lemes, mau marah lemes, nggak jadi marah. Nanti setelah Ramadan kita terbiasa nggak marah-marah, bisa kok nahan marah. Itu nomor 2. Aduh daripada marah mendingan yang lain aja. Jadi kalau orang-orang mampu menahan marah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa nomor 2. Kalau ibu mau nahan, mohon maaf ya Bu, ibu jangan terlalu capek. Perempuan kalau capek, ya Allah itu marah-marah mulu, semuanya juga dimarahin, lewat sedikit ngapain lagi gitu Bu. Jangan terlalu capek, kurangi capek. Kita lagi ngepel, orang bolak-balik, sebel kan Bu? Ya udah gak usah ngepel, daripada marah-marah nanti orang tidur baru kita ngepel. Tipsnya begitu aja, jangan membuat diri kita capek gitu. Karena kalau capek itu marahnya cepet Ibu. Apalagi udah capek nggak ada duitnya, itu tipis banget. Udah dibikin apa ya Bu,
dibikin easy, gampang gitu. Gampang-gampang aja udah gitu. Biar bisa nahan marah. Yang ketiga apa Bu? Ciri orang bertakwa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dah maafin aja. Walaupun memaafkan dengan melupakan hal yang berbeda ya Bu. Ada yang saya sudah memaafkan, tapi saya belum bisa melupakan. Butuh proses. Ya udah. Terus biar gampang bagaimana mengikhlaskannya, itu biar gampang. Memaafkan, melupakan, mengikhlaskan. Udah nggak kepikiran lagi, udahlah udah lewat gitu. Apalagi mohon maaf jika ibu punya masa lalu sama seseorang yang berpengaruh sama kehidupan kita, itu lupa. Jadi kalau kita punya masa lalu itu ya Bu, yang merubah kehidupan kita, itu kadang-kadang melupakannya lama. Apalagi jika orang yang menyakiti kita adalah orang yang kita cintai. Pengen banget kan Bu dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu kan buat orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita egois, mikirnya saya nggak bisa melupakan, yang kita pikirkan mau melupakan dapat surga atau tidak melupakannya. Jadi kalau inget terus Bu, ini maunya dipegang, manja dia. Coba kalau dilepas suka putus-putus. Oke, emang kalau ahlinya beda. Jadi Bu, kan orang bertakwa, gak apa-apa, gak megang gini. Jadi Bu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu kan disediakan untuk orang-orang bertakwa kan Bu. Terus kalau orang bertakwa, gak apa-apa Mas Malik udah mau selesai kok. Memang kalau bulan Ramadan ujiannya banyak. Bercanda Bu. Jadi kalau kita membandingkannya gini Bu, mau dapat surga atau mempertahankan ego gitu Bu. Kalau dipikir-pikir nggak pengen lah kita mempertahankan ego ya Bu, tapi kita kan pengennya dapat surga. Hawa nafsu membuat kita bertahan. Saya tidak akan pernah melupakan. Tapi kalau kita ingat, ya Allah pengen dapat surga ya Allah. Masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi nggak ada saya gitu. Nggak jadi Bu, kita ego Bu, nggak jadi. Jadi kita nangis tuh Bu, nangisnya gini, ya Allah kok susah banget sih ya Allah ngelupain dia ya Allah. Nangis, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan. Saya memaafkan dia, mudahkan. Saya pengen dapat surga ya Allah gitu. Kan kalau kita pendendam masuknya susah Bu. Itu kan ujian buat kita. Jadi yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat apa Bu? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang menebar kebaikan. Di antara menebar kebaikan, 5 amal yang barusan saya sampaikan. Sholat malam gitu ya Bu, tilawah, doa gitu kan Bu, duduk di pengajian dan sedekah. Sebetulnya ada 10, tapi yang realistis 5 buat ibu-ibu insya Allah. Ada Bu yang lain tapi mungkin sudah terwakili dengan yang 5 tadi. Tebar kebaikan di mana saja, semampu kita mulai dari sekarang.
Jangan nanti kalau saya punya ini, nggak usah nanti sekarang. Bisanya sekian, sekarang aja mulain gitu Bu. Jadi tebar kebaikan. Kenapa? Karena Allah akan suka banget sama orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Terakhir yang kelima, kalau bikin dosa itu langsung ingat Allah, langsung istighfar dan tidak melanjutkan perbuatan dosa itu. Contoh, kita lupa ngerumpi, astagfirullahaladzim gitu Bu, langsung bubar. Kita kan istighfar iya, lanjut iya. Kalau udah astagfirullahaladzim, lupa lagi, khilaf lagi, langsung pergi kemana kek gitu, bubar. Itu nanti Ibu bisa lihat di surat Al-Imran ya Bu, ayat 133, 134, 135. Jadi Allah meminta kita mengejar dua hal. Kejar nih Bu, cepet-cepet, buru-buru gitu, tergesa-gesa, jangan nunda. Apa yang dua ini? Mohon ampun sama mengejar surga. Dua-duanya Allah kasih di bulan Ramadan. Ampunan dikasih, surga dikasih Bu. Ketemu 1 hari aja bulan Ramadan, udah Allah kasih ampunan, dikasih surga lewat pintu yang namanya Ar-Royyan. Bayangkan Bu, ketemu Ramadan 1 hari saja Bu, hari ini Allah sudah langsung menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, syaratnya 2. Pengen diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, iman, ikhlas. 2. Maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Padahal kata Allah apa Bu? Buru-buru wasari'u, bergegas-gaslah kepada ampunan dan kepada surga. Ketemu Ramadan 1 hari, dua-duanya langsung Allah kasih Ibu. Maka doa kita Allah kabulkan ya Bu. Kita kan doanya apa Bu? Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Doa kita dikabulkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Mumpung Allah lagi ngabulin doa kita nih Bu. Kita bilang sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Alhamdulillah doa kita dikabulkan, bertemu dengan bulan Ramadan. Ampunan dikasih, surga dikasih. Maka lakukan 5 hal ini. Harapannya apa? Harapannya puasa kita berbuah takwa. Ibu ingat yang 5 apa Bu? Sedekah di waktu lapang dan sempit. Kedua, menahan marah. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, menebar kebaikan. Terakhir, kalau lagi bikin dosa, ingat Allah, langsung istighfar dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Demikian, alhamdulillah, detail takwa insya Allah kita dapatkan. Jadi kita baru membahas pokok bahasan yang pertama. Insya Allah setelah Idul Fitri kita akan bahas pokok bahasan yang kedua. Mudah-mudahan panjang umur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hadis ke-18 hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi kepada narasumber MC kondang kita. Silahkan. Baik, dibuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin Ibu-ibu ada yang mau bertanya?
Yang bertanya ada kabar gembira itu nanti. Nama ya. Silahkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah tentang zakat dan fitrah, Ustazah. Ya, Ini kan mau bulan puasa dan lebaran. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh saya mengasih zakat infak kepada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dan nggak pernah mau mencari ilmu? Pertama, yang kedua, apakah boleh saya mengasih fitrah kepada orang yang tersebut? Boleh saya kasih zakat dan fitrah itu kepada ke masjid apa kepada orang langsung, ke orang yang berhak? baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat fitrah itu ada dua, bisa ke lembaga, bisa ke seseorang. Kalau ke lembaga itu ada ijab kabul, ke masjid atau ke lembaga atau ke yayasan, ini zakat fitrah saya, suami saya, anak-anak saya mohon diterima. Kalau ke individu, ibu pilih kalau bisa yang ahli ibadah. Kalau misalnya dia enggak sholat, enggak puasa, boleh nerima enggak? Boleh. Pertanyaannya boleh enggak? Boleh selama dia muslim. Cuma lebih baiknya ke yang ahli ibadah. Kenapa? Karena biasanya kalau orang ahli ibadah, ibu, ketika kita bersedekah itu dia menyebut nama kita dalam doa-doa malamnya. Kita bisa seperti ini, Bu. Boleh jadi Bu, ada doa mereka yang tembus ke langit langsung. Jadi diusahakan kepada gitu. Kalau pengen dapat pahala yang lebih banyak lagi, ibu kalau mau zakat itu sambil ada nasihatnya sedikit. Misalnya ini contoh, kita kan biasanya kalau bulan Ramadan menunaikan zakat fitrah juga zakat mal. Nah, ibu mau ngasih berapa orang, misalnya 10, 20, 30, kumpulin di rumah. Ibu, saya mau nitip sedikit rezeki saya. Bu, bilang sama mereka, ini rezeki dari Allah melalui saya. Allah tuh sayang, Bu, sama kita. Padahal kita ibadahnya gak maksimal. Pengennya keluar dari sini, ibu langsung bilang terima kasih sama Allah, langsung sholat gitu. Saya kadang-kadang kalau ngeliat orang miskin, maaf ya Bu, orang miskin tidak sholat, saya mesennya apa? Bu, jangan sampai kita miskin di dunia, miskin di akhirat. Miskin di dunia saja sudah bikin sedih, apalagi miskin di akhirat. Kadang-kadang saya mesennya sama mereka seperti itu, biar kita jangan miskin di akhirat. Miskin di dunia boleh jadi menggugurkan dosa-dosa kan Bu, tapi kalau miskin di akhirat udah gak ada lagi, itu udah final udah Bu gitu. Jadi mintanya sama mereka, saya kadang-kadang gak panjang-panjang, Bu ini titipan dari Allah melalui saya gitu. Ibu langsung ya bilang terima kasih sama Allah ya, caranya sholat 5 waktu. Kalau ibu nggak ada mukena, saya punya mukena gitu. Jadi pengennya kadang-kadang gini, ibu nyuruh sholat doang, orang saya nggak punya mukena misalnya, kasih. Walaupun nggak baru nggak apa-apa, yang penting dipakai buat sholat. Dapat tuh Bu, banyak tuh Bu. Jadi pilih
selektif boleh ya Bu, biar dapat doanya, dapat berkahnya. Demikian wallahu a'lam. Ya, silahkan. Waalaikumsalam. Kalau kita bangun sholat malam, kita misalkan melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat lainnya, itu lebih baiknya doanya apa? Sholat tahajud, tahajud doa, sholat hajat doa, atau doanya diborong sekaligus dengan sholat yang lain-lain gitu. Jadi untuk rincian yang baiknya tuh kalau kita doa seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tergantung waktunya Ibu. Kalau waktunya mepet, sholat dulu baru doa, boleh. Kalau misalnya waktunya masih lama nih, sholat tahajud, nah doa yang tujuh ring. Tapi kalau misalnya ya dikit lagi sahur ya gitu, ya udah borongan aja. Jadi begini bedanya, kalau sholat hajat sampaikan hajat kita. Hajat kita apa nih khusus gitu. Kalau tahajud bebas, mau doa yang 7 tadi nggak apa-apa, begitu. Allahu a'lam. Jadi tergantung waktu yang Ibu punya aja ya. Tadi di ujung sana ada yang mau nanya ya? Oh udah ada, oh udah terakhir Neng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah mau nanya nih, kalau yang lagi sedang hamil dan menyusui, kalau seandainya sudah bayar fidyah, apakah masih mengganti puasa? Dan yang kedua, apakah di malam Ramadan gini kan sudah sholat tarawih dan witir, apakah masih boleh sholat tahajud? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk ibu hamil, ibu puasa sudah saya bahas ya bulan lalu. Kayaknya hadir deh Neng, catatannya lengkap lagi kemarin. Ibu hamil, ibu puasa, sepakat boleh nggak puasa. Yang berbeda kan cara bayarnya. Pendapat pertama seperti orang sakit, dah bayar qadha aja gitu. Pendapat yang kedua dilihat batal puasanya karena siapa. Kalau dia nggak kuat, dia qadha. Tapi kalau dia batal demi anaknya, takut asinya nggak bagus, takut janinnya nggak berkembang, dia batal puasa demi anak, qadha juga, fidyah juga. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, bayar fidyah dulu. Nanti kalau anak sudah besar, nggak hamil lagi, tidak menyusui lagi, bayarlah semampunya. Kecuali ibu tersebut golkar, kesenggol mekar, hamil lagi, lihat suami hamil lagi. Nah, tahun ini dia hamil, tahun besok menyusui, tahun depan masih menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui lagi, terus-terusan yang seperti itu. Mungkin itu boleh fidyah, karena dia ngos-ngosan juga, ya Allah nggak puasa-puasa gitu. Tapi kalau dia berpuasa lebih baik, kenapa? Dia merasakan indahnya berpuasa dengan kondisi hamil atau menyusui, pahalanya besar dan insya Allah anak-anaknya cerdas. Itu saya ingat seorang dokter, kalau di Pakistan mah dokter ngajurin puasa semua Bu, puasa gitu ya. Nah ketika di Indonesia ada dokter amanah banget, bilangnya gini, Bu Fatia pernah nggak mendengar atau baca di koran ibu hamil, nah Bu ya, ibu hamil, ibu menyusui meninggal gara-gara puasa. Saya bilang nggak pernah, nggak ada kan, ya udah puasa aja, begitu sarannya beliau. Yang penting gizinya cukup buat ibu dan anak. Jadi beliau nggak langsung menganjurkan puasa ya Bu, tapi ibu pernah dengar nggak ada orang ibu hamil, ibu menyusui meninggal gara-gara puasa gitu? Enggak sih, ya udah ibu puasa aja, nanti anak-anaknya pinter kata dia gitu ya, amin. Jadi pilihannya 3 tadi. Kalau dia ada waktu untuk bayar qadha, bayarlah gitu.
Tapi kalau misalnya dia termasuk yang gitu ya, hamil menyusui, capek banget deh gitu ya, mungkin dia fidyah saja, demikian. Terus yang kedua, kalau sudah taraweh, sudah witir, boleh tahajud gak? Boleh, tapi tidak usah witir lagi. Namanya juga kan beda Bu, yang satu namanya sholat taraweh, besok namanya kan sholat tahajud, beda kan Bu? Boleh, yang penting tidak witir lagi. Demikian. Mungkin itu. Oh, satu lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ustazah mau nanya, bagaimana tips dan trik supaya kita istiqomah dalam takwa ini, kemudian di zaman era sekarang ya. Gimana? Bagaimana tips dan trik supaya kita istiqomah dalam ketakwaan ini? Oh ya. Misalkan kan zaman sekarang kan saya pribadi gitu, inginnya sholat di awal waktu, tapi waktu jemput anak misalkan gitu ya. Kemudian yang sering saya pribadi alami ya. Kemudian misalkan sedekah ada yang ditargetan memang sudah mulai gitu ya, tapi mungkin ada kebutuhan lain yang menurut pribadi ada lebih mendesak misalkan gitu ya. Nah itu sepertinya bagaimana untuk tips dan trik aja gitu. Zaman sekarang tuh kayaknya banyak gitu ya godaannya gitu ya gitu. Iya. Terima kasih. Baik. Ketika kita pengen istiqomah, maka ada duit. D-nya doa. Ya Allah, mudahkan hamba sholat malam, deket sama Quran, bisa sedekah gitu. Kan yang membolak-balikan hati kan Allah tuh Bu. Perlu disebut dalam doa, pengen gitu. Kalau misalnya kita, ya Allah jaga iman Islam hamba, ya Allah bantuin dong gitu. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati ini kepada dosa. Ada kan Bu di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa. Kedua, usaha. Usahanya bagaimana? Kumpul sama orang-orang yang doyan ibadah. Ibu kalau kumpul sama orang yang doyan ibadah, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang yang cemen, wah kita udah solehah banget Bu. Misalnya kita sholat terlambat jam 1 sholat zuhur, tiba-tiba jam 2 teman telepon, udah ya udah dulu dia, aku belum sholat. Hah? Dia belum sholat, ya Allah aku solehah banget sholat jam 1 gitu Bu. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang istiqomah, yang semangat Bu, aduh kita nggak ada apa-apanya Bu. Apalagi ngobrol sama orang-orang yang doyan ngaji, doyan baca Quran. Termasuk, mohon maaf ya Bu ya, mudah-mudahan ART saya ikhlas saya ceritakan. Saya tanya, suami baca Qurannya sering ya, karena kan dia suami ART saya di masjid. Jadi saya suka nanya, berapa kali hatam? Kayaknya sebulan bisa hatam 2-3 kali gitu Bu. Bukan Ramadan tuh Bu, bulan biasa. Walaupun dari orang yang gitu ya Bu, dari siapapun, dari ART, dari tetangga, dari siapa aja. Kalau kita lihat dia ibadahnya kuat, ngiri tuh di situ. Jangan ya terang aja dia di masjid, nggak begitu berpikirnya. Ya Allah dia bisa hatam 3 kali ya. Saya di mananya ya? Langsung buka Quran tuh Bu. Tapi kalau Mbak, kalau Ramadan pernah hatam, hatam, boro-boro saya hatam. Itu udah solehah banget itu kita baca Quran Bu. Berpengaruh banget Bu, temen tuh Bu, pengaruh banget. Buka puasa nih, bukber.
Ya Bu ya, kita kalau buka puasa kan suka masih asik makan gitu. Kalau ada orang yang sholat begini, nanti kita sholat di mana nih? Habis takjil langsung sholat ya. Itu pengaruh. Sementara ada yang buka puasa bersama, makan, ngobrol, ketawa ketiwi, belum pada sholat, nyaman aja Bu. Sampai kitanya yang gelisah, ya Allah ini orang-orang nih belum pada sholat, kok makan buka puasa kok nyaman banget ya, berarti isya baru pada sholat gitu. Jadi kan kita kayaknya keren banget gitu, padahal mah kita babak belur juga Bu gitu, pengaruh. Maka usahanya diantaranya kumpul sama orang-orang yang semangat ibadah. Terus I-nya ikhlas, ya Allah mudah-mudahan gitu. Memang ada unsur dipaksakan Bu, ibadah itu ada unsur dipaksakan gitu. Kalau nggak dipaksain nggak jalan Bu. Makanya Allahumma paksain gitu. Jadi ada unsur dipaksakan, baru nanti tawakal. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan berbuah takwa. Tetap ya Bu, minta dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, biar sehat, biar rezeki berkah. Kalau rezeki kan relatif ya, relatif. Ibu bisanya cuma ngasih kolak, ya udah sedekah pakai kolak aja. Ibu bisanya pakai sayur sepiring aja. Yang penting ada kemauan untuk bersedekah. Demikian wallahu a'lam. Udah 4 ya, cukup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kajian yang disampaikan oleh Ustazah, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustazah menjadi ladang pahala untuk Ustazah sendiri dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kuis. Namun sebelum kuis saya akan menginformasikan kegiatan yang ada di majelis yang ada di Masjid Raya JGC. Yang pertama adalah sholat tarawih bersama, kemudian iftar jama'i, dan santunan anak yatim tanggal 16 Maret, kemudian pesantren kilat anak usia 7 dan 8 tahun. Maaf, untuk tanggal 7 dan 8 Maret. Selanjutnya adalah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan sholat Id bersama. Dan Masjid Raya JGC juga menerima dan menyalurkan donasi. Dan untuk jamaah semua yang ingin atau mau berdonasi di masjid ini dipersilakan. Untuk selanjutnya adalah kuis. Pertanyaannya dari Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, panitia tolong dibantu ya, karena saya nggak mantau tangannya siapa yang lebih cepat menjawab. Silakan petugas panitia. Mbak Dita, biar dibantu ya. itu nanti. siapa yang tunjuk tangan terlebih dahulu? Iya. Pertanyaan pertama, ada 2 hal yang harus terburu-buru, apa saja? Yang baju, yang kerudung pink atau oranye? Belum tepat. Ya. Ibu, saya baru di bulan Ramadan dikasih dua-duanya. Di belakang tuh. Di mana? Coba. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Di belakang banget tuh. Yang jilbab hitam. Silakan yang belakang. Silakan. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Apa kata Allah? Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga. Ketemu 1 hari Ramadan, dua-duanya dikasih.
Barokallah. Itu kuis bersama ya. Satu lagi katanya. Sebutkan 4 ciri-ciri orang bertakwa. Yang belakang warna pink ya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Menebar kebaikan. Bagaimana? Boleh. Baca nggak apa-apa ya. Barokallah, barokallah. Itu rezekinya. Alhamdulillah cuma 2 ya. Bagusnya sih witir 3. Boleh. Boleh 1 lagi. Satu lagi ya. Iya. Yang pertanyaan ketiga, saya nggak tahu nih ibu-ibu dapat ilmunya apa enggak ya. Tapi kalau bisa jawab keren. Berapa level ibadah orang berpuasa? Belakang lagi naik kerudung hitam. daun nih. Level. Ya. Yang pertama, iya, Ibu, level orang bertakwa ada 3, biar gampang. Yang pertama umum, tapi beliau nggak apa-apa, maksudnya sama, biasa aja gitu. Pertama umum, kedua khusus. Kalau orang umum cuma nahan lapar dahaga. Nah kita nih kelas khusus nih Bu, nahan lapar sama dahaga sama menahan anggota tubuh dari dosa, itu khusus. Ada kelas yang ketiga, kelas istimewa. Kelas istimewa bagaimana? Hati, pikiran, badan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti sahabat salafus soleh termasuk Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan sehari semalam hatam 2 kali, berarti selama Ramadan hatam 60 kali. Itu kelasnya istimewa. Jadi 3 ya Bu, umum, khusus, istimewa. Barokallah, alhamdulillah semuanya sudah selesai, hadiahnya sudah disiapkan. Cukup kan? Cukup. Baik, alhamdulillah. Satu lagi. Boleh. Ih, oh kaya banget JGC. Mohon maaf jangan di belakang terus ya, yang tengah sama depan. Habis dikasih kesempatan jawabannya kurang tepat ya, 3 orang. Padahal kayaknya saya ulang-ulang itu ya. Baik, terakhir pertanyaannya. Surat apakah perintah berpuasa? Yang tengah baju hitam. Kerudung hitam. Iya, barakallah. Al-Baqarah 183. Akhirnya ada juga orang tengah ya. Mewakili. Baik, alhamdulillah pertanyaan atau kuis sudah selesai. Semoga berkah dan insya Allah maksimal ya Bu. Tadi pengumuman sudah disampaikan oleh Masjid Raya JGC, setiap hari Sabtu dan Ahad ada pengajian ya. Ahad. Sabtu enggak? Enggak ada. Ibu di sini tiap pekan ada pengajian, ramaikan sama-sama ya Bu, biar kita meraih ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.